Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hematina, Kepala Sekolah di SDS Utama Metro Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran menggunakan model problem based learning pada materi gangguan sistem pencernaan manusia di kelas 5. Di unit kerja saya, yaitu di SDS Unitama Metro Kendawangan. Mohon masukan dan arahannya dari Ibu Bapak dosen penguji agar pembelajaran yang saya laksanakan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk doa pembuka, Bapak mohon kesediaan satu peserta didik untuk memimpin doa. Siapa? Ya, anak dari ini silakan. Bapak ingin menyampaikan materi tentang gangguan sistem pencernaan. Karena kan kemarin kita sudah belajar ya mengenai organ-organ sistem pencernaan kan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gangguan sistem pencernaannya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau absen dulu nih. Ya, Bapak mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Sutri masuk. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, udah siap ya untuk pelajaran ya? Nah, kalau sudah siap, di sini Bapak akan Bapak akan menampilkan sebuah gambar nih. Coba perhatikan ke depan. Nah, sekarang coba kalian lihat di depan, itu Bapak ada menampilkan beberapa gambar makanan, ya, beberapa gambar makanan. Ini kira-kira makanan ini rasanya gimana nih? Pedas. Nah,
semua makanan yang Bapak tampilkan ini, gambarnya ya, gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, apa yang terjadi pada kalian ya? Pada kalian apabila kalian makan makanan tersebut secara berlebihan nih. Sakit perut. Terus kalau sakit perut biasanya apa yang akan terjadi? Diare. Oke. Dapat dipaham ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan menganalisis berbagai macam gangguan, kemudian kalian bisa menjelaskan cara memelihara kesehatan sistem pencernaan, kemudian membuat poster, kemudian yang ketiga kalian bisa memberikan contoh nih, minimal 3 gangguan dan 3 cara memelihara kesehatan ya. Kemudian manfaat pada pembelajaran kita pada hari ini dua. Yang pertama kalian mengetahui berbagai macam gangguan, kemudian yang kedua kalian tahu caranya bagaimana sih memelihara kesehatan sistem pencernaan. Kita keluarin HP-nya dulu, buka dulu, Bapak mengirimkan link pretest kita. Kita ada pretest. Mulai. Nah, udah. Nah, silahkan dikerjakan. Bapak akan menampilkan sebuah video ya. Silakan kalian amati ya. Selamat menyaksikan. Oke, nah kalian kan sudah menyaksikan video di depan ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Apa kira? Oke, yang pertama tidak boleh makan makanan yang berat hingga lalat. Satu dulu. Kasih teman Kamila. Ya, yang lain. Jadi dari video yang tadi Bapak tampilkan, itu kan ada anak, ya kan, ada seorang anak membeli es krim, di mana es krimnya itu sudah diidam lalat, ya kan, sudah diteluri ya tadi ya di videonya ya. Nah, telur atau kotoran lah ya. Nah, kotoran lalat seperti itu kemudian dimakan dan itu menyebabkan anak tersebut menjadi sakit perut atau bisa kita sebut dengan diare. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok menggunakan aplikasi Willownet ya. Siapa yang
lagi ya, terakhir ya. Oke. Oke ya, sudah ya. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian. Nah, perhatikan petunjuknya. Di sini kalian harus mengisi dulu nama kelompok kalian. Jangan lupa ya, hari dan tanggalnya hari ini tolong isi. Ya, kemudian nama-nama kalian. Selanjutnya, nah, baca petunjuknya ya. Baca petunjuk dari LKPD-nya. Kemudian, nah di sini Bapak tampilkan sebuah masalah, tapi di sini tidak sebuah masalah yang Bapak tampilkan. Kalian cari tahu masalahnya apa ya. Nanti kalian buat di sini rumusan masalahnya 1 atau 2 masalah. Kemudian yang kedua kalian cari informasi mengenai masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan masalah tersebut. Di sini sudah ada pertanyaan yang harus kalian pertanyaan atau petunjuk yang harus kalian kerjakan. Paham sampai sini? Paham? Tabung semangat. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan ini kelompok 6. Baik, sudah dilihat, silakan diisi dulu. Biodata kelompoknya diisi dulu ya. Jangan lupa ya isi namanya, nama kalian isi, mengerjakan LKPD sekaligus mengamati melalui aplikasi augmented reality-nya atau Assembler Edu-nya ya. Silakan. Kemudian untuk menambah wawasan kalian, silakan kalian searching di Google atau berselancar di Google ya. Yang ini kan masalah ini hanya sebagian masalah yang Bapak masukkan, tidak semua masalahnya yang Bapak masukkan di sini ya. Jadi kalian searching lagi mengenai artikel ini ya, cari di Google iya, nah, dibaca, nanti masukkan di masalahnya. Oke, 1 atau 2 aja boleh.
Kalau bingung bisa dijelaskan. Ya, Pak. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke fase keempat, di mana kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang ingin tampil pertama? Kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu, ayo, lanjut. Nah, baik. Sekarang coba perhatikan ke depan. Temannya ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, mengapa siswa sampai teruk? 2. Apa penyebab diare? 3. Bagaimana cara menyebabkan penyakit diare? 4. Apa yang dialami siswa? Dan berani mencuci tangan. 4. Penyakit diare. Oke. Nah, baik. Ada yang ingin bertanya dari kelompok yang lain? Ada? Nah, kalau tidak ada, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baik, silakan dulu ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Yang tadi yang bertanya kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu. Kelompok 1, maaf. 2 sini ya, Bapak 2. Nah, baik, yang lainnya fokus ke depan lagi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kalian perhatikan rumusan masalahnya. Kemudian informasi datanya. Kemudian yang terakhir hasil diskusi kelompoknya ya. Paham ya? Nanti yang jelaskan nyari-nyari ya, biar yang lain dengar ya. Nah, baik, silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Luar biasa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, di mana letak sekolah SDN 285 Malata? 2. Apa yang AGBM, Anuwana, nyatakan
ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Jadi silakan diperhatikan, nanti apabila ada yang ingin bertanya silakan bertanya pada kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Buatlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dari artikel puluhan siswa SD sakit perut masal. Mengapa anak SD bisa sakit perut masal? Dua, bagaimana cara menjaga agar tercegah? Satu, karena mereka terakhir. Dua, belum makan makanan berbahan. Tiga, mereka berpenampilan. Tidak boleh tidak berjalan. Satu, selain sakit perut, apa saja dapat berakibat pada pencernaan manusia? Dua, apa saja cara yang dilakukan untuk merawat sistem pencernaan? Penyakit pada organ pencernaan. Satu, lemah. Dua, usus buntu. Tiga, luka penuh. Empat, sariawan. Lima, depresi. Enam, usaha tertentu. Komplikasi atau sakit. Delapan, menjaga sistem pencernaan. Satu, makan makanan sehat seperti sayur dan buah. Dua, makan makanan yang tidak berlebihan. Tiga, makan yang tidak berlebihan. Empat, punya makanan dengan baik. Enam, olahraga teratur. Konsumsi Oke, sudah. Nah, baik, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Jadi mau bertanya? Oh, enggak. Mau maju maksudnya. Nah, baik ya, terima kasih kepada kelompok 2. Ayo kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ayo, terima kasih dulu. Baik, selanjutnya kelompok ini ya. Maju. Ini nampaknya semangat sekali dari tadi ya. Cuma nggak dapat kesempatan. Jadi siapa moderatornya? Baik. Ya. Nah, sekarang giliran kelompok 5 ya yang mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak Arad yang lain memperhatikan ya, Aska ya, Eki dan tim tolong perhatikan. Kalau ada yang ingin bertanya nanti silakan bertanya kepada kelompok 5. Sudah siap? Nah, silakan. Rumusan masalah. Satu, di mana korban dilahirkan? Dua, apa yang dialami pada siswa asing tersebut? Tiga, berapa korban yang dibawakan ke puskesmas? Mengumpulkan informasi data. Satu, puskesmas. Dua, sakit perut. Tiga, sebanyak 23 orang. Satu, selain sakit perut, apa saja gangguan penyakit pada pencernaan manusia? Dua, apa saja cara yang dilakukan untuk merawat sistem pencernaan pada manusia?
kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak, Asta mau bertanya? Eki? Tidak, Asta ingin bertanya enggak? Tidak. Yakin kelompok lain tidak ada bertanya? Nah, kalau tidak ada, kasih hapus dulu untuk kelompok 5. Ya, terima kasih ya. Kita silakan kembali lagi. Nah, baik. Kasih hapus dulu untuk kita semua ya, karena udah presentasi apa? Hasil presentasinya keren-keren. Jadi kalian sudah bisa menentukan sebuah masalah dari sebuah artikel, kemudian kalian mendiskusikan, kemudian kalian bisa mencari informasinya dan menyampaikan informasi yang kalian dapat di depan ya. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan? Apa yang kalian peroleh pada kegiatan kita pada hari ini? Gak ada yang mau nyampein kesimpulan nih. Nah, coba Amira, apa kesimpulannya? Kita bisa mengetahui berbagai penyakit organ pencernaan. Nah, Kedua, kita bisa tahu bagaimana cara merawat organ pencernaan dan kita harus bisa memilih makanan yang mengandung. oke, tepuk tangan dulu untuk Amira. Ya, kok tepuk tangannya canggung sih? Ayo kasih tepuk tangan lagi. Yang lain ada lagi? Yang lain ada? Ini menyampaikan kesimpulan. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh Amira. Jadi di sini kalian bisa mempelajari macam-macam atau jenis-jenis gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, kalian tahu bagaimana cara kalian untuk memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian yang terakhir, kalian bisa memilih dan memilah makanan yang seperti apa sih yang sehat untuk tubuh kalian. Itu ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan refleksi. Nah, ya, kegiatan refleksi kita bagaimana? Kita akan melakukannya melalui aplikasi Jamboard. Silakan buka handphonenya, linknya akan Bapak kirimkan ke grup kelas ya. Kalau sudah, sudah. Kalau sudah menjawab, berarti selesai kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melaksanakan post test. Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Quizzes. Ya. Atau kenapa? Ya, baik.
menjadi peringkat pertama. Ayo lanjut. Nah, oke, selesai. Nah, baik. Anak-anak, sudah selesai kegiatan kita pada pagi hari ini. Hari ini kita materi kita sistem pencernaan sudah selesai ya, dari organ sampai ke gangguannya. Kirain sudah ada. Terus konsentrasi. Nah, sekarang silakan kemas-kemas. Kemas-kemas. Sudah. Silakan kemas-kemas dulu. Oh, LKPD-nya kumpulkan. LKPD-nya kumpulkan. Kenapa ada? Oh, tidak apa-apa nanti. Mana lagi? Nah, baik. Sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Bapak minta satu orang anak untuk memimpin doa penutup. Siapa? Bu Amira. Oke, silakan. Anak saya Amira. Sebelum kita pulang, Ya, sudah selesai pembelajaran kita. Nanti pulang hati-hati di jalan. Ya, setelah pulang jangan singgah lagi kemana-mana, karena langsung pulang ke rumah ya. Habis diantar bus langsung pulang. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Oke, tepuk tangan untuk kita.